What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur film yang berjudul This is 40. Film ini bergenre komedi romance yang menceritakan kerasnya hubungan pernikahan ketika usia kita sudah mulai menua, di mana gairah untuk bercinta sudah mulai menyurut serta godaan dari wanita yang lebih menggiurkan tentunya. Kayak si pemeran yang satu ini yang bernama Mbak Megan Fox, yang udah pasti jadi alasan buat kalian semua klik video ini. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film, kita ditunjukkan ketika Debbie yang sedang marah kepada suaminya karena suaminya menggunakan tisu magic dan jamu kuat ketika mantap-mantap tadi malam. Namun suaminya yang bernama Pat ternyata hanya bermaksud untuk memberikan power maksimal untuk istri tercintanya itu, sehingga dia merasa bahwa harus mengkonsumsi jamu kuat itu. Namun ternyata Debbie malah mengatakan bahwa dia ingin yang natural saja, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suaminya. Ya sebenarnya suaminya juga gak ejakulasi dini juga sih, masih kuat lah, sekitar ya ukuran bule lah. Lanjut, Pat membangunkan kedua anaknya bernama Sadie dan Charlotte, karena tepat hari ini mama mereka berulang tahun yang ke-38 dan mereka berencana untuk membuat pesta untuk merayakan hari ulang tahun Debbie. Pestanya pun sederhana saja, hanya mereka berempat dan tidak mengundang keluarga maupun kerabat. Setelah acara selesai, Pat pun berniat untuk memakan cupcakes ulang tahun Debbie. Namun Debbie melarangnya, karena menurutnya itu adalah makanan yang mengandung gula yang sangat tinggi. Selain itu, memakan makanan mengandung gula tinggi akan menurunkan nafsu birahinya. Dan tak lupa, Debbie pun meminta kado ulang tahun kepada suaminya itu, karena dia belum menerima kado yang istimewa dari suaminya itu. Pada sore harinya, Pat dan Debbie berencana untuk berolahraga. Debbie memilih untuk melakukan senam yoga, sementara Pat memilih bersepeda bersama dengan temannya. Debbie pun pergi ke taman dan melakukan yoga bersama dengan pelatihnya. Lalu Debbie karena terlalu asyik mengobrol dengan pelatihnya, dia pun menceritakan apa yang terjadi di dalam hubungan seksnya bersama dengan suaminya, yang dimana suaminya menggunakan jamu kuat ketika sedang bercocok tanam tadi malam. Di sisi lain, Pat juga menceritakan kisahnya di sebuah kafe bersama dengan rekan goesnya, dan dia juga mengatakan bahwa dia udah kehilangan gairah buat ngelakuin mantap-mantap dengan istrinya. Karena esoknya adalah hari libur, Pat berencana untuk mengajak istrinya serta anak-anaknya berlibur singkat, dan di tengah perjalanan Pat berhenti untuk datang ke suatu butik yang menjual pakaian-pakaian. Toko itu adalah milik istrinya sendiri, dan di sana Debbie memiliki dua orang karyawan wanita yang bernama Jody dan juga Desi. Nah ini nih si Desi, karyawan dari Debbie yang punya body yang mantep banget, yang ngebikin Pat terus-terusan seneng kalau lagi datang ke tokonya. Dan juga satu-satunya alasan lu semua nonton video ini. Lanjut, Debbie menceritakan kepada Jody bahwa toko mereka mengalami penurunan penjualan pada sebulan terakhir, serta meminta karyawannya untuk bekerja lebih giat lagi dalam mencari konsumen baru. Lalu di tengah pembicaraan, Pat mengatakan kepada istrinya bahwa karyawannya yang bernama Desi menggunakan daleman yang berwarna gelap, dan hal itu malah ngebikin istrinya bete, dan lalu mereka akhirnya kembali ke rumah. Ya lagian apa hubungan sih sama warna daleman yang gelap dan toko yang sepi? Anjir, bisa aja emang si Pat nih. Bilang aja lu sange tahi sama Desi. Lalu di rumah, Debbie menemani anak-anaknya untuk bermain di halaman belakang, dan anak-anaknya pun menanyakan keberadaan ayahnya yang entah lagi ada di mana. Setelah diperiksa, ternyata si Pat ini lagi boker sambil main game, di mana hal itu malah bikin Debbie jadi makin bete sama suaminya yang malah asik sama dunianya sendiri. Nah, untuk meluluhkan hati sang istri, Pat pun mengajak Debbie untuk datang menonton live music di sebuah bar. Nah, di sini kita tahu bahwa Pat ini bekerja sebagai produser musik, dan Pat
memperlihatkan kepada istrinya rekaman musik terbaru yang dia buat sendiri tentunya. Ketika di perjalanan pulang, Debbie memperdebatkan musik yang baru saja dibuat oleh suaminya itu, karena menurutnya musik itu tak sesuai dengan seleranya. Dan ketika di rumah, Debbie menunjukkan musik yang lebih kekinian kepada suaminya. Namun Pat mengatakan bahwa dia tak menyukai musik kekinian itu. Dia lebih menyukai musik klasik rilisan tahun 90-an. Keesokan harinya mereka melakukan sarapan bersama-sama dan lalu melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Debbie mengantarkan anaknya ke sekolah dan di sana dia bertemu dengan gurunya Charlotte dan memberitahu bahwa anaknya harus datang lebih awal lagi. Di sisi lain, Pat mendapatkan telepon dari temannya untuk segera membayar hutang-hutang yang pernah dia pinjam. Lalu Pat mengadakan rapat bersama dengan teman-temannya dan dia berencana akan membuat band klasik 90-an yang dimana anggotanya setidaknya adalah kelahiran tahun 70-an. Akan tetapi semua rekan-rekannya tidak menyetujui idenya tersebut. Ketika di rumah, Debbie berbicara kepada Pat dengan sedikit merayunya, di mana godaannya adalah menonjolkan atau menongolkan pentilnya ke hadapan Pat. Namun Pat tetap aja kayak gak nafsu gitu cuy. Akhirnya Debbie mengurungkan niatnya untuk merayu Pat. Dan Debbie mengatakan bahwa mereka harus memiliki waktu yang lebih banyak lagi untuk mengurus anak-anak mereka. Dan Debbie meminta Pat untuk dapat mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Lalu Pat memberitahu bahwa utang mereka semakin banyak dan juga label musiknya tidak diterima oleh publik. Pada malam harinya, Debbie bercerita kepada Pat bahwa pegawainya telah mencuri uang yang ada di tokonya, lalu menunjukkan rekaman CCTV yang merekam kejadian ketika Desi melakukan mantap-mantap bersama pria lain di tokonya itu. Namun di sini Debbie tidak memarahi Desi, malah menyinggung suaminya bahwa laki-laki yang ada pada rekaman itu lebih bergairah ketika sedang melakukan mantap-mantap bersama dengan Desi ketimbang dirinya yang selalu loyo. Keesokan paginya, Pat membuang semua makanan-makanan manis yang dimilikinya ke tempat sampah. Dan rupanya, Pat ingin memperbaiki pola hidup yang selama ini dia lakukan. Yang bisa aja menurutnya ini adalah hal yang membuatnya kehilangan gairah seksnya. Lalu dia juga melakukan check up untuk memeriksa kondisi tubuhnya dan mengikuti berbagai macam terapi dengan harapan dapat mengembalikan gairah seksnya. Setelah selesai melakukan check up, Pat mengunjungi rumah ayahnya dan di sana dia dikagetkan dengan ayahnya yang memiliki anak yang masih kecil. Dan nampaknya ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang lebih muda dari Pat. Di sisi lain, Debbie juga bertemu dengan ayahnya di sebuah kafe. Lalu ternyata ayahnya pun juga menikah dengan seorang perempuan yang lebih muda darinya. Dan sekarang dia memiliki 2 orang anak yang juga masih kecil. Singkat cerita, sekarang keluarga mereka memutuskan untuk mengkonsumsi makanan yang lebih menyehatkan. Dan selain itu, juga lebih hemat tentunya. Debbie juga mulai membatasi penggunaan gadget kepada anak-anak mereka. Namun anak-anaknya malah marah mendengar pernyataan dari Debbie. Tak lama kemudian, mereka berdua melakukan liburan tanpa kehadiran anak-anak mereka. Dan mereka menginap di sebuah hotel dengan maksud untuk memperbaiki hubungan mereka. Lalu pada malam harinya, Debbie meminta Pat untuk melakukan hubungan mantap-mantap. Namun Pat beralasan bahwa dia tak bisa melakukan hal itu pada malam ini. Debbie yang sudah biasa mendapat penolakan ketika ingin melakukan mantap-mantap dengan suaminya, tak terlalu mempermasalahkan ungkapan yang dikatakan oleh suaminya itu. Dan mereka akhirnya bersenang-senang di kamar hotel layaknya seorang bocah. Keesokan paginya mereka pun kembali ke rumah dan melihat Charlotte yang sedang kesakitan di bagian telinganya, lalu membawanya ke rumah sakit. Di sana dokter mengatakan bahwa anak mereka mengalami infeksi telinga yang disebabkan oleh makanan yang terlalu banyak sayuran. Debbie pun merasa bersalah karena telah memberikan sayuran yang terlalu berlebihan. Sepulangnya dari dokter, Debbie pun mengunjungi tokonya dan karyawannya yang bernama Jody memberitahukan kepadanya kalau Desi mencuri baju di toko itu dan juga mencuri uangnya yang ada di tokonya.
Lalu Debbie pun langsung menghampiri Desi, lalu memintanya untuk mencoba beberapa pakaian di toko itu. Dan Desi pun langsung membuka bajunya di depan mata Debbie. Pandangan Debbie terpana ketika melihat payudara Desi yang sangat montok, lalu memuji payudara milik Desi. Dia pun tak jadi memarahi Desi dan malah meminta tips darinya. Pada malam harinya, Debbie mengajak Desi untuk pergi ke sebuah klub malam. Di sana mereka bersenang-senang dan juga bermain-main dengan beberapa berondong. Sementara itu, Pat sedang melakukan pertunjukan untuk memperkenalkan album yang baru saja dibuatnya. Selesai dari pertunjukan itu, Pat pun kembali ke rumahnya. Dan Debbie terlihat sedang berbincang dengan Desi di dalam mobil. Lalu Debbie bertanya kepada Desi siapa yang telah mengambil uang yang ada di tokonya. Desi pun berdalih bahwa Jody adalah orang yang mengambil uang di toko miliknya. Debbie pun tak ambil pusing dengan pernyataan Desi, lalu menceritakan kepada Desi bahwa dia sedang mengandung anak ketiganya, tetapi dia belum memberitahukan hal tersebut kepada suaminya karena dia tahu betul bahwa suaminya tak menginginkan jika harus menambah anak. Keesokan harinya, Debbie memarahi Pat yang ternyata dia memberikan uang kepada ayahnya tanpa mengatakannya terlebih dahulu kepada Debbie. Lalu singkat cerita, Debbie bertemu dengan Jody dan mengatakan kepadanya bahwa Jody lah yang sudah mencuri uang di tokonya. Akhirnya Jody pun mengakui perbuatannya, lalu meminta maaf kepada Debbie. Tak lama berselang, Pat pun berulang tahun pada hari ini. Mereka berdua membuat pesta yang cukup meriah untuk merayakannya. Tak lupa mereka juga mengundang Desi yang lumayan ngebikin tamu-tamu cowok pada konak. Ya parah sih, emang Desi ini mantep banget cuy. Lalu scene berpindah ketika Debbie ketahuan lagi sebat sama anaknya. Anaknya pun langsung bertanya sejak kapan ibunya merokok. Debbie pun tidak semudah itu mengaku kalau dia merokok dan berbohong kepada anaknya bahwa dia bukan lagi ngerokok. Hal itu malah ngebikin suasana pesta jadi sedikit kacau, hingga sampai di titik seorang teman Debbie yang keceplosan dan mengatakan kalau seorang ibu hamil itu nggak boleh ngerokok. Pat yang mendengar pernyataan itu pun langsung kaget sekaligus kesal kepada Debbie karena dia menutup-nutupi sesuatu yang seharusnya dialah yang pertama kali mengetahuinya. Lalu Pat akhirnya memutuskan untuk pergi menggunakan sepeda balapnya, dan tak lama kemudian Pat mengalami kecelakaan. Debbie pun segera membawa Pat ke rumah sakit untuk diotopsi, maksudnya diobati. Lalu ketika keadaan Pat sudah mulai membaik, Pat dan Debbie berjanji untuk mulai memperbaiki hubungan mereka sekaligus menjadi orang tua yang jauh lebih baik lagi. Dan lalu film pun selesai. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you.